Halo, berjumpa lagi bersama saya Anastasia dalam podcast Seksi Ansietas WPPDes KJI. Dengan kali ini kita sudah kehadirkan narasumber Dr. Munawir Saragi, Magister Manajemen Rumah Sakit, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Halo dokter, selamat Halo, pagi. pagi. Apa kabarnya dokter? Baik. Kesibukannya belakangan ini apa nih dokter? Ya, seperti biasalah di rumah sakit. Di rumah sakit ya Ya, dokter ya. Nah hari ini kita akan membawa satu topik yang sering dibicarakan di sosial media nih dok. Kata-katanya stres, ansietas, dan performa kognitif, apa sih hubungannya? Cukup menarik ya dokter ya, karena ini kayaknya sering kita bahas nih kalau di sosial media terkait dengan stres, anxiety, ya, apalagi di ya. kalangan muda ya dok ya. Ya, ya betul sekali. Oke, kita langsung ngobrol ke topiknya ya dok ya. Stres dan cemas ini memang atau anxiety ini suatu topik yang menarik ya. Apalagi di kalangan anak muda zaman sekarang itu kan sering diputarbalikkan pemakaiannya ya. Kadang dia bilang stres, kadang dia bilang cemas gitu. Jadi untuk melihat perbedaannya, mungkin stres itu adalah reaksi tubuh kita. Sebenarnya itu reaksi alami dari tubuh kita terhadap suatu perubahan, di mana perubahan itu bisa merupakan suatu hal yang berbahaya atau yang kita anggap berbahaya. Jadi suatu hal itu kita sebut sebagai stresor. Jadi stres itu terjadi karena adanya suatu stresor. Sedangkan cemas itu biasanya memang terjadi saat stresornya itu belum ada atau kita menganggap hal itu belum ada. Tapi kita sudah takut di awal gitu. Jadi untuk membedakannya itu sebagai contoh bisa kita lihat bahwa stres kita itu bisa terjadi stres saat kita melihat anjing yang sedang menggonggong misalnya. Tapi kita disebut cemas pada saat kita mau ke rumah teman yang memiliki anjing. Oke. Yang mungkin kita takut pada hal itu gitu. Mungkin gitu membedakannya. Nah, sesuatu ini, stres atau cemas ini merupakan reaksi alami tubuh kita. Jadi hal ini dianggap suatu gangguan atau ada kelainan jika memang dia terjadi tidak pada tempatnya seperti itu. Oke dok, lalu kalau misalnya kita kan topiknya sekarang ngomongin tentang stres, ansietas, dan fungsi kognitif ya dok, performa Ya, kognitif apa hubungannya? Lalu kalau misalnya stres sendiri dok, stres akut ataupun kronis yang sudah berkepanjangan, itu gimana sih dok bisa mempengaruhi fungsi kognitif? stres akut dan stres kronis ya. Jadi sebelum kita sampai ke fungsi kognitifnya, stres itu kan seperti tadi bahwa itu terjadi saat kita terjadi perubahan dalam tubuh kita gitu ya, yang kita anggap bahaya atau sesuatu yang mungkin kita anggap bahaya. Jadi pada saat terjadi stres, itu pada stres akut yang tidak terlalu tinggi, seperti kita dikejar deadline, itu malah meningkatkan fungsi kognitif kita. Sehingga karena kita dipacu untuk mengerjakannya dengan cepat, seperti itu. Tapi jika ini terjadi secara kronis atau secara berkelanjutan, itu kan bisa mengurangi atau mengganggu fungsi kognitif kita. Yang dimana fungsi kognitif itu kan bagaimana cara kita berkonsentrasi, kita berpikir, mengambil keputusan, seperti itu kan. Self control kita bagaimana. Jadi itu bisa mengganggu karena memang kondisi tubuh kita itu secara terus menerus dalam kondisi waspada karena memang kan kita menganggap ada bahaya di sekitar kita seperti itu. Oke dok, berarti sebenarnya kalau selama ini orang mikir kalau ada deadline ngerjainnya SKS itu makin bagus, itu sebenarnya ada teorinya juga ternyata dok ya, Ya karena yang ada, tadi. ya. Cuma kalau misalnya berlangsung kronis itu pun bahaya ya dok ya? Bahaya karena tubuh kita tidak ada waktu untuk istirahat. Oke, karena aware terus ya dok ya, Iya, makanya performa kognitifnya meningkat meningkat. seperti itu ya dok. Lalu dok, kalau misalnya saya pernah dengar nih dok, kalau di kedokteran nih, di medis tuh ada yang namanya efek Yerkes-Dodson. Kalau dokter boleh jelaskan nggak nih sama teman-teman yang nonton podcastnya, kira-kira apa sih hubungan efek Yerkes-Dodson ini dengan konteks hubungan antara stres, ansietas, dan performa kognitif dok? Ya, Yerkes-Dodson effect ya atau Yerkes-Dodson law disebutnya itu menyebutkan bahwa performa itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya stres, Oke. tapi pada titik tertentu. Jadi dari teori ini ada disebut fenomena terbalik gitu. Fenomena terbalik itu di mana performa kita pada stres yang optimal
yang tidak berlebihan itu akan meningkatkan performa kita. Tapi akan menurunkan performa jika stresnya terlalu kecil atau terlalu besar, seperti itu. Jadi itu yang digunakan oleh mungkin banyak tempat kerja itu, bagaimana meningkatkan stres pada, atau kita bilang beban pada pekerjanya, tapi untuk meningkatkan performa tapi tidak sampai menyebabkan mereka menjadi stres yang berkepanjangan, seperti itu. Oke, jadi yang seperti yang tadi ya Dok ya, kalau misalnya pada stres yang optimal yang cukup bisa meningkatkan performa, tapi Iya, kalau berlebihan bahkan bisa burnout gitu juga ya Dok ya, iya malah betul. tidak bagus. Oke, lalu kalau kita bicara lebih ke bagian detailnya nih Dok, lebih ke bagian hormonal, apa sih hubungannya antara hormon kortisol, hormon stres utama dengan kinerja kognitif kita? Bagaimana pengaruhnya Dok? Ya, kortisol itu kan dikeluarkan saat kita mengalami stres ya, stres yang berkepanjangan. Jadi pada saat kortisol itu dikeluarkan, tubuh kita akan mencoba untuk tetap waspada gitu. Jadi itu memang berpengaruh pada sistem kognitif kita, di mana eh, kita menganggapnya tadi stres yang kronis tadi ya. Stres yang kronis itu akan membuat kita tetap waspada sehingga konsentrasi kita bisa menurun, sehingga kemampuan kita mengambil keputusan juga terpengaruhi gitu. Jadi itu tadi tetap berpengaruh dari stres kronis Oke, tadi. jadi hubungannya tadi karena stres itu memproduksi hormon ya Dok ya? Ya, Oke, makanya seperti bisa itu. seperti yang tadi juga berarti ya. Lalu Dok, ada yang namanya neurotransmitter ya Dok ya. Apa sih Hmm. peran neurotransmitter ini seperti serotonin, dopamin dalam modulasi respon terhadap stres dan juga ansietas? Ya, dalam stres dan ansietas itu sebenarnya dalam konteks neuro atau biologinya itu memang cukup kompleks ya. Jadi itu tidak hanya mempengaruhi satu hormon atau satu neurotransmitter saja, tapi banyak hal dari adanya tadi kortisol, serotonin, dopamin, norepinefrin. Nah, dalam banyak penelitian hormon dopamin, neurotransmitter dopamin dan serotonin ini dilihat itu mempengaruhi mood ataupun reaksi kita terhadap stres, sehingga untuk saat ini dalam pengobatan cemas ataupun stres itu memang didasarkan pada teori Neurotransmitter. dari neurotransmitter ini. Seperti kita tahunya kan untuk pengobatan depresi, cemas itu kan menggunakan SSRI ya, serotonin, ya serotonin reuptake inhibitor itu, selective serotonin reuptake inhibitor. Jadi memang dengan dipengaruhinya neurotransmitter tersebut itu bisa memperbaiki cemas ataupun depresi yang dialami, seperti itu. Oke, ternyata ada banyak banget peran biologisnya ya dokter ya untuk Ya, manajemen daripada stres dan juga ansietas itu sendiri ya dok ya. Dan gimana sih dok kalau untuk coping terhadap stres ini kan beda-beda ya di ya. antara individu satu dan lainnya. Gimana hal itu bisa mempengaruhi kognitif mereka sendiri dok? Ya, coping mechanism ya. Wah, mekanisme coping itu tiap orang kan berbeda-beda. Jadi itu akan berpengaruh terhadap stres yang dia rasakan. Jadi misalnya seorang yang cenderung menghadapi masalah yang sedang dialaminya itu kan cenderung stresnya itu tidak terlalu lama, sehingga fungsi kognitifnya tetap bagus. Tapi orang yang cenderung menghindar, dia akan mengalami cemas dan stres yang berkepanjangan. Sehingga itu seperti yang kita cerita di awal tadi, itu akan mempengaruhi fungsi kognitifnya ke depannya, seperti itu. Oke dok, jadi lebih kepada kalau kita mendapatkan stresor lebih baik untuk diselesaikan ya dok ya, kita Ya, coping dengan stres itu sendiri ya, dengan iya, masalah itu sendiri supaya nggak nggak berkepanjangan. berkepanjangan. Oke, yang nantinya mempengaruhi kognitif. Wah, ini penting banget buat yang masih banyak pressure-nya ya, Dok, ya. Iya, Contohnya mahasiswa, anak sekolah, ataupun bahkan di kantor juga bisa diterapkan mungkin ya, Dok, ya, untuk iya, betul memahami sekali. coping Mhm. mekanismenya masing-masing. Lalu, Dok, apa sih, Dok, hubungannya antara tingkat ansietas yang tinggi dan gangguan pada pengambilan keputusan nih, Dok, decision making? Tingkat stres yang tinggi itu akan mempengaruhi cara kita untuk mengambil keputusan, karena tubuh kita dipaksa untuk tetap waspada, sehingga pengambilan keputusan, konsentrasi kita terganggu, karena pengambilan keputusan itu kan salah satu fungsi eksekutif dari tubuh kita, di mana dia akan mengambil informasi dari semua, misalnya dari
eee, dari, konsentrasi kita, cara kita berpikir, mengolah informasi, sehingga jika itu semua terganggu, maka dalam mengambil keputusan pun bisa terganggu, seperti itu. Oke Dok, jadi lebih kepada kalau misalnya kita tidak berhasil memanajemen, ansietas sendiri ya Dokter ya, Iya, tidak bisa menghadapi stresornya, pengambilan keputusan sendiri pasti akan terganggu gitu ya Dok. iya, Nah Dok, kalau kita kan sering juga dengar nih ada yang namanya meditasi, olahraga, ataupun juga terapi kognitif perilaku atau CBT. Nah gimana sih teknik-teknik ini tuh dapat mengurangi dampak negatif dari stres ataupun ansietas terhadap performa kognitif kita? iya, CBT, olahraga, terus tadi Meditasi. meditasi, itu kan, cara kita untuk mengalihkan pikiran kita dari stres tersebut ataupun, bagaimana cara kita menanggulangi stres ataupun cemas yang kita rasakan. Jadi, itu memang reaksi kita bagaimana untuk mengerem tubuh kita untuk tidak tidak terlalu waspada. Seperti yang kita jelaskan tadi kan memang, tubuh kita itu, mengatasi ada 2 sistem yang bekerja ya, seperti sistem simpatetik dan sistem parasimpatetik, di mana sistem simpatetiknya, respon simpatetik kita itu akan, eee, membuat tubuh kita merespon fight or flight, kita bertarung atau lari ke tempat yang aman. Itu sistem yang Simpatik. jika ada stres tadi ya. Jadi, sistem satunya lagi adalah parasimpatetik, di mana kita beristirahat. Jadi, tubuh kita akan bereaksi, di antara 2 tersebut pada suatu, rangsangan seperti itu. Nah, ya pada saat tubuh kita mengalami stres ataupun ansietas itu, teknik-teknik ini, merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mengalihkan, pikiran kita dari stres atau ansietas tersebut ataupun, menanggulanginya sehingga kita tidak menganggap, suatu stresor itu menjadi suatu bahaya yang, signifikan. Jadi, dengan hal ini dalam banyak penelitian itu bisa mengurangi, eee, tingkat stres ataupun tingkat kecemasan kita seperti itu. Oke Dok, berarti ada hubungannya juga nih Dok sama, jalur yang sempat Dokter bilang sebelumnya yang simpatis dan parasimpatis itu sendiri ya Dok ya? Ya ada, karena, pada saat kita memang, respon kita terhadap bahaya itu akan mengaktifkan jalur, simpatetik ya, di mana akan ada respon fight or flight gitu. Kita bertarung atau lari ke tempat yang aman, itu respon alami tubuh kita. Nah, jika itu terus-terusan terjadi, itu akan membuat tubuh kita terus dalam kondisi waspada dan itu akan berbahaya jika tidak terjadi, respon sistem parasimpatetik, yang mana tubuh kita akan beristirahat di situ, Oke seperti Dokter. itu. Lalu Dok, gimana sih Dok memahami hubungan antara stres, ansietas atau cemas dan performa kognitif dapat membantu seseorang merancang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja individunya sendiri? Nah, untuk itu tadi kita kembali ke Dodson Law tadi ya, di Oke. mana memang, dalam performa individu jika kita mengalami stres yang optimal, itu akan meningkatkan performa. Tapi stresnya harus optimal ya, maksudnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, ini bisa digunakan pada saat kita bekerja atau di sekolah sehingga kita bisa bekerja secara optimal dengan stres yang memang tidak terlalu tinggi, seperti itu. Oke, istilahnya kadar stres yang cukup itu juga bisa membantu untuk performa kita lebih baik ya Dokter Iya, ya? betul sekali. Oke, baik terima kasih banyak Dokter untuk Sama-sama. diskusinya kali ini yang sangat aplikatif nih untuk teman-teman yang mendengar atau menonton podcast ini. Sehat selalu Dokter, lancar selalu, terima kasih Dokter. Ternyata banyak banget yang bisa kita dapat nih kayaknya teman-teman dari topik hari ini bersama dengan Dokter Munawir. Nah kira-kira Dokter kalau misalnya ada teman-teman yang dengar podcast mau konsultasi dengan dokter, dapat bertemu di mana nih Dok? Saya ada di Rumah Sakit Umum, Tanjung Balai dan juga di Kimia Farma Tanjung Balai. Oke, nah sudah bisa ya teman-teman kalau misalnya mau konsultasi dengan Dokter Munawir langsung datang ke tempat prakteknya. Baik, terima kasih banyak Dokter untuk waktunya. Sehat Sama-sama. selalu. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Terima kasih Dokter. Sama-sama.